pagi semuanya. Kedengaran suara Bu Efri? Kedengaran, Bu. Halo? Pagi, Bu. Halo Jason, kedengaran suara Bu Efri, nak? Bu Efri, saya bantu cek sound ya, Bu Efri ya. Suaranya kedengaran tapi masih ada noise-nya dari perangkatnya sepertinya. Kedengaran kayaknya. Kedengaran, Bu, suaranya tapi ada noise dari perangkatnya. Coba diatur lagi coba. Halo Jason, kedengaran suara Bu Efri, nak? Halo, Sarana. Iya, Bu Efri, gimana? Gimana, Bu Efri? Suaranya kedengaran, cuma masih ada noise-nya. Sekali lagi masih noise-nya masih cukup kasar. Cuma mungkin diatur lagi di mixernya. Masih kah? Masih ada noise-nya? Ya, lumayan, Bu. Lumayan. Udah lebih baik. Baik, anak-anak, mohon bantuannya untuk mengingatkan teman-temannya yang belum bergabung. Ya, untuk segera bergabung di Zoom webinar hari ini. Dan yang sudah bergabung, ya, kameranya tolong dinyalakan ya. Ya, silakan. Ini kita sudah ada 97 ya, ditambah dengan anak-anak yang PTS. Ya, silakan dinyalakan kameranya, anak-anak. Mungkin Bapak Ibu yang membantu di ruangan anak-anak, kameranya boleh diarahkan ke anak-anak ya Bapak Ibu. Coba kita absen dulu ya untuk kita mulai dari kelas 7 ya. Kelas 7A, halo. Selamat pagi. Kelas 8, sorry Bu Efri ini. Kelas 8A. Halo 8A suaranya. Sekali Jason, ya sama Yugi ya yang di belakang ya. Kita ke 8B. Halo 8B. Hai. Ini suara mic-nya. Nah, mic-nya dibagi dulu. Kayaknya sudah. Kencang-kencangnya. Iya. Kelas 8C. Lainnya 8C. Mikrofonnya. Oke, kita ke ini kelas 9. Kelas 9 kau ini semuanya oke. Yuk, nyalakan kameranya, nak. Silakan nyalakan kameranya. Tidak usah Ibu sebutkan namanya satu persatu ya. Kalau Ibu sebutkan nanti waktu kita habis. Ya kan? 99 orang. Ya, nyalakan kameranya. Anak-anak yang kelas 8 yang mengikuti PJJ dari rumah, silakan dinyalakan juga kameranya. Oke, terima kasih yang sudah menyalakan kamera ya.
Yang belum, kita tunggu. Maklum Bu Evi di sini heboh. Halo. Pembawa acaranya. Oh. Perhatiannya sebentar. Ya, ada beberapa hal yang mau Ibu sampaikan demi kelancaran kegiatan kita hari ini. Yang pertama, untuk setiap peserta semuanya wajib on cam, ya, dinyalakan kameranya. Kemudian menempatkan posisi kamera secara proporsional, ya. Jangan hanya kepala saja yang kelihatan. Nah, coba lihat Corona, ini contohnya ya. Egy Deis Ulung, Kevin, Regina. Ya, oke, atur kameranya, posisinya. Kemudian kami sangat berharap ya untuk mikrofonnya semuanya di off. Ya, ketika nanti Bu Evi bertanya, ya baru direspon, kemudian mikrofonnya diaktif. Ya, kalau Ibu Evi tidak menyampaikan untuk membuka atau mengaktifkan mikrofonnya, tolong jangan diaktif. Oke, bisa ya? Nah, ini masih banyak, ini sepertinya Pak Alfa mungkin boleh ke layar berikutnya, masih off cam. Layar ini kita ada 5 layar anak-anak. Layar 4, 5, ini semuanya oke. Yuk nyalakan kameranya yuk. Oke, layar kedua. Layar ketiga nih, layar ketiga 3, 4, 5, silakan kameranya dinyalakan. Bisa ya bekerja sama ya anak-anak ya. Oke, terima kasih Judith sudah konfirmasi ya. Ada kendala untuk kameranya dan anak-anak Kristo juga. Terima kasih sudah konfirmasi. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak, kita akan mulai kegiatan webinar profesi SMP Abdi Siswa Bintaro. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan selamat datang di webinar profesi SMP Abdi Siswa Bintaro. Sebelum memulai kegiatan webinar profesi ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu untuk rundown untuk acara kita hari ini. Yang pertama, ada doa pembuka, nanti akan dibawakan oleh Fransiskus kelas 8C, kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kepala Sekolah SMP Abdi Siswa Bintaro. Kemudian webinar sesi 1 oleh Bapak Hema Wanasili, dilanjutkan dengan tanya jawab dari anak-anak. Kemudian dilanjutkan dengan webinar sesi 2 oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Meli Wanasili. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari anak-anak. Selanjutnya
ada ice breaking dan ini akan dipandu oleh Pak Fredikus. Kemudian dilanjutkan dengan webinar sesi 3 yang akan dibawa oleh Dr. Jurgen. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari anak-anak. Selanjutnya akan ada kuis Kahoot yang akan dipandu oleh Ibu Dian. Dan selanjutnya akan ada testimoni melalui Mentimeter dan dipandu juga sama Bu Dian. Selanjutnya akan ada kata sambutan dan ucapan terima kasih dari Kepala SMP Abdi Siswa Bintaro. Dan sebagai penutup, kita akan tutup semua rangkaian acara kita nanti dengan doa penutup yang akan dibawakan Regina kelas 9C. Baik, anak-anak, kita akan mulai. Bapak Ibu, untuk acara kita hari ini, kita mulai dengan doa pembuka yang dibawakan oleh Fransiskus 8C. Kepada Fransiskus. Baik, terima kasih Bu Efri. Mari teman-teman, Bapak Ibu guru semua, kita satukan hati, pikiran dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami semua boleh berkumpul di dalam webinar ini dengan keadaan sehat, bahagia. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami. Sudilah Engkau membimbing pembicara dan Bapak Ibu guru serta kami semua, dan satukanlah kami ke dalam tangan-Mu agar kami dapat memusatkan perhatian pada webinar ini. Amin. Santo Albertus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih untuk Fransiskus atas doanya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala SMP Abdi Siswa Bintaro, dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Alfons. Kepada Pak Alfons, saya silakan. Ya, terima kasih Bu Efri atas kesempatan diberikan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Dr. Jurgen, Ibu Meli, Bapak Hema, dan rekan-rekan guru serta anak-anak yang kami kasih. Kesempatan hari ini menjadi kesempatan yang sangat baik dan sangat luar biasa. Kita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang bersedia dan berkenan untuk membagikan pengalaman dari profesinya masing-masing yang tentu akan sangat bermanfaat untuk anak-anak dalam hal menentukan pilihan profesi mereka, dalam hal mempersiapkan diri, sampai kemudian mereka bisa menjalankan profesi mereka masing-masing, dan pada akhirnya mereka bisa manfaat untuk diri mereka, bermanfaat untuk keluarga mereka, untuk masyarakat, bangsa, dan negara ini. Tentu kita juga berharap mudah-mudahan pelaksanaan webinar ini bisa berlangsung dengan baik, berlangsung dengan lancar, sehingga semua hal yang ingin kita capai dari tujuan ini bisa terlaksana. Mohon maaf hari ini Bu Siwi tidak bisa berkenan hadir mengikuti secara bersama karena beliau ada kegiatan di luar. Kami dan saya pribadi mewakili beliau tentu berharap moga-moga anak-anak semua juga bisa mengikuti dengan baik ya. Mengikuti dengan antusias sambil memahami segala hal yang di-sharingkan dari Bapak Ibu narasumber hebat kita hari ini. Dan nantinya terutama yang kelas 9 yang sebentar lagi beranjak ke SMA, makin jelas ya arahnya kemana, tujuannya kemana, pilihan profesi yang sesuai dengan kemampuan kalian, keterampilan kalian, terutama kalian ini generasi milenial ya. Tentu banyak pilihan yang bisa kalian tentukan
tetapi lagi-lagi belajar dari hal yang di-sharingkan hari ini. Untuk itu, sekali lagi selamat mengikuti webinar hari ini, dan moga-moga kalian semua, terutama anak-anak, beroleh manfaat dari kegiatan ini, dan kita semua senantiasa dilindungi dan berkati, dan acaranya bisa lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih, dan selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan khusus Bu Efri. Terima kasih kepada Pak Alfon atas kata sambutannya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti dengan semangat acara hari ini dan menjadi motivasi juga bagi anak-anak untuk mempersiapkan diri ya, dan untuk memfasilitasi dirinya untuk memiliki skill dan keterampilan yang akan bermanfaat untuk masa depan anak-anak. Baik, anak-anak, kita akan memulai untuk webinar sesi 1, tapi sebelumnya Bu Efri mau bertanya dulu nih. Ya, anak-anak silakan nanti merespon. Ya, boleh dibuka mikrofonnya ya. Anak-anak ada yang bercita-cita menjadi seorang seniman? Penemuan. Kelas 8C ya. Semuanya mau jadi seniman? Mau. Ada yang mau menjadi seorang dokter? Ada. Dinda. Ya, menjadi seorang dokter. Oke. Ada mungkin yang mau menjadi guru? Ada princess. Princess ini namanya siapa ya, Suster ya? Stefani. 8C. Ya, dan mungkin banyak lagi ya. Cita-cita. Ini 8C borong semua. Ya, ini yang hadir 106, berarti ada 106 cita-cita ya. Oke, baik. Anak-anak, ya, sekolah memfasilitasi kita melalui webinar hari ini untuk menggali lebih dalam mengenai profesi tentang seniman, profesi dokter, dan profesi tour leader. Ya, kita akan belajar dari pertemuan hari ini bagaimana untuk mempersiapkan diri dan lebih mengenal mengenai detail dari profesi seniman, dokter, dan tour leader. Ya, baik anak-anak, bersama Bu Efri ya sudah hadir narasumber kita. Ya, ada 3 orang narasumber. Narasumber yang pertama nanti ada Bapak Hema Wanasili. Narasumber yang kedua ada Ibu Meli Wanasili. Dan narasumber yang ketiga ada Dr. Yurga. Sebelum kita sambut untuk narasumber kita yang pertama, saya bacakan untuk profil narasumber kita. Beliau adalah Bapak Hema Alananda Wanasili, Bachelor of Art, menempuh pendidikan Graphic Communication at Chisholm Institute of Technology. Sekarang namanya berubah menjadi Monash University di Melbourne, Australia. Beliau memiliki profesi sebagai seniman. Mari anak-anak kita sambut narasumber kita yang pertama, Bapak Hema Alananda Wanasili. Halo Bapak, selamat pagi. Sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Ya, Bapak ini kita waktunya sangat singkat. Kita diberikan waktu 20 menit untuk mengenal lebih detail bagaimana sih profesi sebagai seorang seniman. Ya, Bapak ini ada beberapa pertanyaan ya untuk menggali mengenai detail profesi sebagai seorang seniman. Sudah berapa lama Pak menjadi seorang seniman? Sebetulnya menjadi seniman itu kan sesuatu dari jiwa kita ya. Sebetulnya kalau dikatakan untuk pastinya sejak lahir itu jiwa seni itu ada. Dan kemudian pada saat kita SD kita bertumbuh, hal khusus yang buat saya
pasti orang tua saya ngeliat bahwa seni yang ada dalam saya, seni menggambar itu pertama, itu sudah ada. Dan kemudian sedang kita sendiri yang mempunyai seni itu sendiri masih mencari sampai pada waktunya di mana kita tahu bahwa oh kita benar-benar suka akan seni ini, dan kemudian begitu kita ada dalam pendidikan apa untuk menentukan mengembangkan seni ini. Nah, untuk diri saya sendiri, saya suka sekali seni dalam hal desain. Jadi waktu tahun lampau sekitar 1980-an itu, di Indonesia ini kadang-kadang kalau kita ngomong sebagai seniman, saya selalu katakan GKJ, senimannya cuma melukis. Ya. Waktu itu saya memang suka melukis, tapi seakan-akan nggak ada pilihan lain, cuma melukis saja. Kemudian karena ada brother saya sekolah di Australia, dan dia melihat bahwa banyak terbuka macam-macam seni di sana, dia kasih tahu ke saya, dan kemudian saya sendiri secara pribadi disponsor dari brothers untuk sekolah di Australia. Nah di sana saya merasa bahwa ini saya temukan yang saya suka, seni dalam hal desain. Nah itu jadi dari situ berkembang dalam hal pertumbuhan dari seni yang saya suka, seni desain, kemudian grafik desain, dan sampai kepada walaupun yang sekarang saya geluti sekarang ini belum kebentuk pada saat itu, cuma saya tahu kalau saya urut ke belakang, saya suka sesuatu yang 3 dimensi, desain 3 dimensi, apakah itu kematin, apakah itu paper sculpture, paper ya, kertas yang dibentuk bisa jadi orang atau segala macam atau modeling, saya suka sekali itu. Jadi kemudian karena saya selesaikan graphic communication, saya kembali ke Indonesia pada saat dimana ada satu populer seni seperti di mana gambar-gambar itu ditumpuk menjadi 3 dimensi, dan saya tertarik di situ. Saya berasa ada sesuatu yang bisa dikembangkan dari seni ini, dan saya berpikir kenapa tidak menggunakan foto. Dari situ bertumbuh saya punya ide 3D. Terima kasih Bapak. Jadi tadi dari sejak lahir memang jiwa seninya sudah ada ya. Kemudian dikembangkan, semakin bertumbuh, kemudian menempuh pendidikan, dan kemudian tadi saya dengar berawal atau terinspirasi dari tumpukan foto ya Pak ya. Kemudian, iya boleh Bapak. Nah, terinspirasi dari tumpukan foto tadi, kemudian ada ide nih dimanfaatkan untuk membuat foto 3D. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Kemudian kita penasaran mungkin ya, bagaimana sih bentuk dari 3D foto? Photoshop ya Pak ya? Foto sculpture. Foto sculpture. Foto sculpture. Penasaran ya anak-anak ya, bagaimana nih kira-kira bentuknya dan bagaimana proses pembuatannya? Nah di sini ya, di hadapan kita sudah ada contoh dari karya Bapak Hema, ya, dan nanti Bapak akan lebih menjelaskan lebih detail bagaimana proses pembuatannya atau hasil karyanya seperti apa, itu ya Pak ya. Nah mungkin boleh Pak menjelaskan bagaimana proses pembuatannya? Ini ada satu foto dari foto keluarga yang pernah dipesan dari keluarga Lintang. Di sini ada Lintang ya, keluarga Lintang. Jadi dia pesan ini. Waktu ini ada foto mereka waktu berpariwisata di keluar kota. Dan karena foto selama ini kan setiap orang kan mempunyai HP ya, jadi semua orang gampang sekali untuk mendokumentasikan di mana mereka berada. Dan kemudian sudah sesuatunya disimpan di dalam HP, dan kemudian kadang-kadang sudah terlupakan. Cuman di sini idenya bahwa supaya segala sesuatu yang spesial momen itu tidak terlupakan saat berjalan, itu di print di foto. Tapi untuk lebih advance lagi, lebih ada nilai tambah, foto itu tidak cuma 2 dimensi. Saya mempunyai seni yang saya kerjakan ini membuat foto yang 2 dimensi itu menjadi 3 dimensi image-nya gitu. Prosesnya memang
agak rumit, tetapi sebetulnya bisa dikerjakan karena saya sendiri nggak belajar ada satu universitas untuk belajar ini, tapi dengan satu pemikiran kita bisa kembangkan step by step membentuk satu ide seperti ini. Semua ini kalau ada yang minat pasti semua pasti bisa gitu ya. Karena waktu dari awal sekali, waktu sebelum saya menggunakan foto ini, saya bisa mulai dari postcard kecil yang saya beli karena itu mudah sekali dan murah, ditumpuk-tumpuk dipotong di mana layer pertama kedua di situ. Nah kalau foto yang ini memang foto tiga dimensi sini ada kekhususannya, saya proses dulu di komputer di Photoshop. Jadi dari foto yang ini biasa, kemudian kita tentuin dulu waktu itu ukurannya berapa, dan di situ saya pisahkan antara background objeknya, dan kemudian kalau ada foregroundnya. Jadi semuanya terpisah, orangnya terpisah semuanya, baik langit dengan pohon-pohonan itu terpisah, antara pohon-pohonan dengan ke orangnya terpisah, antara orang sendiri juga dipisahkan juga semuanya. Nah, kemudian sesudah ini terjadi, kemudian kita cetak di foto studio, ditentukan nanti kita mana yang mau jumlahnya berapa itu ada proses yang masing-masing nanti bisa berjalan ya bisa susah untuk ditentukan berapa banyak ini. Kadang-kadang seperti kalau buat langit aja kita nggak perlu banyak untuk mencetak, sedangkan untuk orang kita banyak mencetak untuk posisi di mana. Jadi dari situ baru kita susun satu-satu. Jadi satu dari posisi di mana image yang paling jauh. Di sini paling jauh itu seperti kayak langit itu paling jauh. Sesudah langit kemudian ada gunung-gunung. Sesudah gunung-gunung ada tanaman yang agak jauh, tanaman yang lebih dekat. Baru kemudian ada posisi di mana di sini kalau foto ini lihat ya. Kalau di sini foto ini bahwa ada lempengan mereka di mana mereka duduk. Kemudian di sini juga ada orang-orang yang berdiri berduduk, dan juga dalam posisi duduk ini kan ada yang jauh, ada yang lebih dekat, sampai ada yang lebih paling depan. Ini semua posisinya di satu-satu disusun kembali. Bahkan untuk setiap orang sendiri, kalau seandainya dia ada bajunya, ada lekukan-lekukannya, ini kemudian dibentuk lagi. Baik mungkin ada kacamata, ada mungkin jam tangan, dan mungkin ada dia punya safety belt yang kalau mereka ada di posisi tempat tinggi ya. Jadi itu prosesnya. Kemudian memang sesudah jadi semua, saya juga mengerjakan semua baik frame-nya, kemudian posisi warna dari kertas yang dipakai buat pinggir-pinggirnya, itu semuanya dikerjakan sendiri. Itu secara garis besar ya proses. Kira-kira kalau mengerjakan frame yang seperti ini Pak, ini berapa lama waktu? Ini sebetulnya biasanya bisa saya kasih waktu 2 minggu. 2 minggu ya. Kalau walaupun kadang-kadang suka ditentuin sih. Deadline-nya kadang-kadang saya butuh dalam 1 minggu gitu ya. Ya kita berusaha untuk dalam 1 minggu kita kerjakan. Tapi biasanya kalau untuk deadline umum saya minta antara 2 minggu, 3 minggu untuk ukuran ini ya. Karena biasanya ukuran mempengaruhi, karena semakin besar ukuran, detailnya semakin banyak, semakin pengerjaannya semakin lama prosesnya. Itu. Ya, jadi anak-anak tadi sudah dijelaskan ya lebih detail bagaimana sih bentuk dari 3D photo sculpture. Untuk lebih jelasnya juga kita ada menyediakan bagaimana prosesnya ya dalam bentuk video ya Pak ya. Iya, bisa dilihat. Iya, nah ini kita akan saksikan bersama video singkat bagaimana proses pembuatan 3D photo sculpture.
Oke, jadi seperti itu ya anak-anak untuk proses pembuatan karya 3D foto structure. Nah tadi di sela-sela pembicaraan kita Pak, saya menyimak bahwa ini agak ribet, ya agak ribet. Tapi kalau ada minat pasti. Nah, dalam hal ini berarti ada tantangan ya Pak ya, ada tantangan, ada hambatan ya untuk proses pengerjaannya ataupun mungkin untuk sebagai seniman 3D foto structure. Mungkin Pak boleh menyampaikan kira-kira hambatan atau tantangan untuk 3D foto structure? Sebetulnya sih untuk hambatan tantangan nggak begitu banyak ya. Dan berarti kata mungkin tantangannya soal waktu. Biasanya kalau semua ini kan dalam tahap sekarang kan saya mengerjakan bukan untuk hobi yang saya kerjakan buat diri saya. Enggak, saya terima pesanan untuk untuk klien. Biasa tantangannya deadline-nya. Itu sih deadline-nya. Dia butuh mungkin 1 minggu. Sedangkan ukurannya maunya ini. Jadi itu tantangan salah satunya. Sedangkan untuk foto sendiri nggak ada tantangan karena fotonya dipakai ada foto umum, di mana kita bisa cetak foto. Dan kemudian mungkin ada sedikit tantangan waktu kita mesti ada menguasai Photoshop ya. Photoshop, komputer Photoshop. Walaupun seandainya tidak bisa Photoshop, ya paling dari foto yang asli itu ya dibikin aja berapa banyak. Ditumpuk aja dengan foto. Tapi memang image-nya beda. Jadi lebih nggak bisa dipisahkan antara background, cuma hanya ditumpuk saja seperti paper tool orisinal seni itu sendiri gitu. Tumpuk aja, yang mana yang jauh diambil semuanya tumpuk sampai akhirnya membentuk menjadi dimensi. Jadi frame itu sendiri ada ketebalannya. Itu sih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi katakannya lebih kepada waktu. Iya, waktu. Ya, nama pekerjaannya. Tapi di balik itu anak kembali lagi ya, kalau ada minat. Ya. Nah, kemudian Bapak ini mungkin boleh cerita lagi ada suka duka selama menjadi seorang seniman. Ya. Ya kadang-kadang untuk hal seperti ini memang berbeda. Kalau seniman yang seperti saya profesi saya sekarang ini, saya mengerjakan sesuatu, kemudian kita tampilkan kepada media untuk orang bisa melihat dan tertarik dan memesan. Ya, memang nggak seperti kayak profesi kalau seandainya bekerja di satu perusahaan di mana dia mendapat satu income yang rutin setiap akhir bulan. Dengan kami tidak seperti itu. Jadi lebih berdasarkan beberapa banyaknya proyek yang bisa masuk orderan, itu tantangan. Kalau pada saat di mana sebelum pandemi itu banyak sekali dari pre-wedding, kita kerjasama dengan fotografer gitu, atau kerjasama dengan IO untuk 3D ini, sehingga lebih banyak ya. Selama pandemi ini segala sesuatunya kan lebih terbatas jadinya. Jadi tantangannya itu kita harus lebih giat lagi untuk mempromosikan seni ini supaya orang tertarik dan bisa memesan gitu. Ya, karena di sini digunakan juga bukan hanya untuk pajangan di rumah, tapi biasanya lebih ke untuk hadiah-hadiah seperti kayak hadiah orang ulang tahun, kemudian kadang-kadang untuk ucapan terima kasih kepada kolega kerja yang mungkin mau resign, bisa dipakai foto 3D ini supaya sesuatu yang unik gitu ya. Baik, terima kasih Bapak. Ini unik sekali dan kreatif. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Bapak karena kita ini waktu terbatas dengan waktu ya. Mungkin kita akan berikan kesempatan untuk anak-anak jika ada yang mau bertanya, kita kasih 2 orang saja yang bertanya. Ya, untuk anak-anak yang bertanya langsung saja dibuka mikrofonnya dan sebutkan namanya serta kelas. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ada anak-anak? Ada. Hai, sebutkan. Jadi ada pertanyaan. Sebutkan namanya. Halo Bu, saya Biel dari kelas 8A. Aku mau tanya ke
Apa? Om ya? Ya, Om kan bekerja sebagai seniman. Pernah nggak sih ngerasa kayak bosen untuk ngelakuin hal itu? Oh, ya. Karena seni ini saya suka sekali. Jadi seperti kayak apa ya? Bagian dari hidup saya itu mengerjakan sesuatu yang saya temukan ini. Saya suka sekali. Jadi belum pernah saya ngalamin suatu kebosanan untuk mengerjakan ini. Jadi kadang-kadang mungkin agak sedikit jenuhnya ada pada saat dimana kita diuber waktu untuk mengerjakan yang mestinya kita harus mengerjakan dalam waktu 2 minggu, tapi kita harus di-press mengerjakan hanya beberapa hari. Itu ya bukan kebosanan, lebih keletihan ya, keletihan ada di situ. Tapi untuk kebosanan saya belum pernah mengalami kebosanan untuk kerjaan. Makasih. Baik, terima kasih kembali untuk Biel. Kita kasih satu kesempatan lagi untuk anak-anak, silakan. Halo Bu, Halo, namanya siapa nak? Nathaniel dari Lapana, Ya. Bintaro. Om, jadi saya bertanya, apakah itu ada harganya? Jika ada, apakah itu sepadan dengan kerja kerasnya? Iya. Nah, ya memang di sini pekerjaan ini memang ada price list-nya dari ukuran yang paling kecil, ukuran 5R itu fotonya, sampai ukuran yang paling besar itu ukuran 60 kali 90 cm. Memang beda-beda, dari yang kecil sampai yang besar harganya memang ada harga yang tersendiri. Dan juga sebagai nilai seni memang tidak bisa diukur dari hitung-hitungan secara matematik ya. Jadi bagaimana kita menempatkan harga daripada karya kita kepada klien kita, itu yang nanti menentukan bagaimana perkembangan daripada nilai daripada seni itu sendiri. Itu sih, ada harganya. Oke, makasih Om. Seni itu tidak bisa kita nilai dari segi. Iya, jumlah uang. Lebih ke kepuasan. Memang sih, satu sisi kita puas dengan hasil yang kita kerjakan. Satu sisi memang kita juga harus menempatkan bahwa kita tidak bisa karya ini memang kita katakan murah gitu, enggak gitu ya. Jadi, Oke, baik. Terima kasih Bapak sebagai penutup Pak. Mungkin boleh memberikan satu closing statement supaya anak-anak lebih termotivasi. Ya, mungkin ada yang mau jadi seniman 3D Photoshop. Silakan Pak. ya, satu pesan yang bisa saya sampaikan bahwa setiap orang mempunyai satu talenta yang Tuhan berikan, dan berusaha untuk mengembangkan, menggali talenta itu demikian rupa supaya jelas dalam kehidupan setiap individu untuk dikembangkan terus ya, menjadi berkat buat semua orang. Dan kemudian jangan puas dengan hasil yang ada sekarang, tapi terus berkembang. Jangan putus asa dan jangan merasa bahwa sendiri sudah bisa, tapi terus belajar dari orang lain. Terima kasih. Menggali talenta dan kembangkan talenta. Terima kasih banyak untuk Bapak Hema. Semoga ilmunya ya bermanfaat bagi kita dan tentunya menjadi motivasi juga bagi kita semua ya Bapak Ibu dan anak-anak yang bergabung di kegiatan kita hari ini. Baik, Bapak ini mungkin boleh ya untuk lebih detailnya kita boleh lihat-lihat untuk hasil karya di 3D Photoshop ini. Kita boleh lihat di medsos atau di mana Pak? Ada di IG @3D_photosculpture. Di IG @3D_photosculpture. Ya. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak nanti kita lirik-lirik ya di IG itu ya 3D_photosculpture. Baik, untuk Bapak Hema, terima kasih banyak atas ilmunya, ini sangat berharga bagi kami dan anak-anak juga. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk masa depan dan anak-anak bisa menggali lagi skill dan kemampuan. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga untuk waktu yang diberikan. Iya, sama-sama. Oke, baik. Anak-anak kita akan lanjut untuk kegiatan kita selanjutnya. Kita akan masuk sesi 2 yang akan dibawakan oleh
Ibu Meli Wanasili. Saya terlebih dahulu bacakan dulu untuk profilnya. Beliau adalah Ibu Meli Ganwanasili, AMD Par, menempuh pendidikan Diploma 3 di Akademi Pariwisata Trisakti, dan profesi beliau sebagai tour leader. Kita sambut dengan meriah kepada Ibu Meli Ganwanasili, AMD. Halo Ibu, selamat siang. Silakan duduk Ibu. Ya, ini boleh di. Bapak Ibu dan anak-anak, kita menggunakan protokol kesehatan. Kita izin untuk membuka masker ya. Ya, Ibu, ini untuk profesinya ini mungkin menjadi profesi yang sempurna ya, dan mungkin menyenangkan karena jalan-jalan gitu ya, healing, liburan, ya mau liburan sendiri boleh, keluarga boleh gitu ya. Dan ini juga sangat menarik untuk kita bahas mengenai detail dari profesi ini. Untuk Ibu Meli, sudah berapa lama Bu menjadi seorang tour leader? Kemarin ya sempat pandemi 2 tahun, kita terus terang terpuruk sekali. Nah mungkin perlu saya jelaskan sedikit tentang detail tour leader ya. Kalau tour leader itu seseorang yang melit atau mengatur satu tour supaya tour itu menjadi berhasil. Orang-orang atau peserta tour yang akan pergi itu pulang-pulang tuh harus happy. Namanya jalan-jalan ya Bu ya, jadi harus happy, jangan sampai pulang ada komplain. Jadi kita tuh menyediakan lebih ke jasa. Dan mungkin banyak orang juga yang apa ya saya bilang agak tersamar dengan tour guide. Ya, jadi kalau tour guide itu seseorang yang standby di satu tempat, mungkin di lokal area di satu kota, dan dia menjelaskan secara detail tentang sejarah, tentang gedung, tentang bangunan di sana, ataupun tentang objek wisata di sana. Tapi kalau saya sebagai tour leader, kita yang membawa grup itu memanage waktu yang tepat dari awal, dari mungkin pagi sampai nanti ke malam, atau selama mungkin seminggu atau 2 minggu, supaya tur itu tetap berjalan lancar. Kita yang bantu mereka check-in hotel gitu, kemudian juga mengatur untuk restoran gitu, dan kita bekerja sama dengan local guide kalau memang di tempat itu kita diharuskan memakai local guide yang ada license tentunya. Tapi ada juga tempat-tempat yang tidak ada local guide, jadi kita merangkap sebagai local guide dan juga tour leader. Gitu. Oke, baik, sangat menarik ya anak-anak ya, jalan-jalan ya kan, kemudian dibayar, betul enak banget gitu ya. Tapi mungkin di balik itu Ibu, di balik rasa senangnya gitu ya, jalan-jalan, iya gitu betul, ya. betul banget. Ada mungkin tantangan atau mungkin hambatan yang dihadapi menjadi seorang tour leader? Betul. Jadi sebagai tour leader tuh nggak gampang ya. Kita berpikir, oh iya nih, gampang banget. Yang penting dibayar kok, enak. Padahal kita harus punya skill, kita harus punya kemampuan gitu. Selain salah satu bahasa juga ya. Jadi kita tuh harus bukan secara global harus bisa A, B, C bahasa. Betul, kalau bisa lebih bagus gitu kan ya. Kalaupun tidak, minimal bahasa sehari-hari ataupun yang sering dipakai, kita mengerti untuk pergi ke satu negara yang kita tuju. Ya. Kalau di Indonesia mungkin tidak masalah ya, karena kita semua memakai bahasa Indonesia ya, gitu ya. Tantangannya sih seperti itu, tapi biasanya saya senang sekali karena kita selalu apa ya, bertemu dengan orang yang berbeda-beda ya. Jadi mengetahui kebudayaan mereka, mengetahui apa ya, gaya hidup mereka, cara hidup mereka gitu kan. Saya senang, makanya waktu sekolah tuh saya senang pelajaran geografi gitu loh ya. Jadi tentang negara-negara, tentang kota-kota yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ya, oke, baik. Terima kasih Ibu. Atau mungkin juga nih Bu, ada alasan kenapa jadi seorang tour leader? Iya betul. Jadi sampai SMA tuh saya nggak tahu sebenarnya mau apa. Makanya saya senang banget diundang ke sini
supaya teman-teman, adik-adik, anak-anak semua di sini tuh jangan sampai bingung nih, kita sukanya apa gitu kan. Saya tuh dari dulu nggak suka tuh yang, maaf ya, misalnya hitung-hitungan gitu ya, pelajaran matematika gitu kan, fisika, tapi bukan berarti semua anak harus tidak senang. Malah saya salut kalau ada anak-anak yang suka itu ya. Dan saya terus terang saya nggak suka, aduh saya nggak bisa deh gitu kan. Dan saya pikir waktu itu SMA mau ambil bahasa. Cuman karena kelas bahasa itu baru diadakan tahun itu. Kalau dengan catatan ada anak-anak dengan berjumlah 20 orang baru disediakan gurunya. Dan ternyata sayang sekali tidak ada. Jadi otomatis saya masuk ke ekonomi yang dipikir lebih baik lah dibandingkan untuk ke fisik atau mungkin biologi gitu kan ya. Jadi sayang sekali. Nah terakhir ketika akhir kelas 3 mungkin ya SMA gitu kan ya, zaman itu kita bilang SMA ya, mungkin sekarang ada SMU atau apa. Nah jadi ada yang kasih tahu saya, teman saya, yuk kita sekolah jalan-jalan gitu kan. Nah, aku tuh saya mau banget sekolah jalan-jalan. Sebenarnya papa saya nggak setuju awalnya. Kenapa? Karena sekolah jalan-jalan udah mahal lagi kan, karena jalan-jalan tuh dibiayain sendiri sama orang tua ya, bukan dibayarin. Nah kemudian akhirnya dengan ya pendekatannya kepada orang tua, dan saya juga benar-benar salut kalau misalnya ada orang tua di sini yang pastinya sudah zaman baru nih ya, gitu kan, mendukung anaknya kesukaannya apa, gitu kan. Akhirnya ya singkat cerita saya masuk ke sekolah pariwisata dan ternyata itu ada apa ya, itu waktu itu saya kuliah, tapi kalau bisa sih SMK itu ada pariwisata. Nah setelah itu, waduh kenapa ya kita nggak dari dulu nih dari SMK gitu kan masuk ke pariwisata. Tapi tidak terlambat sih, jadi kita banyak ilmu yang dapat, jadi akhirnya saya ke pariwisata. Tidak ada kata yang terlambat. Betul. Oke, dan menjadi seorang leader itu apa yang harus dipersiapkan atau prepare? Oke, kalau di awal kita, aduh banyak sekali sebenarnya ya Bu ya, kalau cuma hanya berapa menit itu nggak mungkin. Mungkin saya secara singkat aja ya. Jadi kita kita senang dulu dengan apa yang kita jalani ya. Kalau nggak senang, aduh bisa stres berat Bu, karena kita ketemu dengan banyak orang yang mereka membayar kita dan mereka harus puas gitu. Dan kita membawa orang tuh bukan cuma 1, 2, 3 orang, sama seperti guru ya, mempunyai murid 20-30 anak dengan karakter yang berbeda-beda. Otomatis kita harus apa ya namanya, hospitality kita belajar, psikologi juga kita belajar, banyak hal sekali, bahasa juga kita belajar gitu kan. Jadi kita bisa memanage orang, dalam arti kata ya kita ketemu banyak orang untuk membuat mereka juga nyaman dengan diri kita. Jadi selama tur berjalan, mereka happy, tapi mereka tetap menghormati kita sebagai pemimpin tur yang harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Misalnya salah satunya tidak boleh terlambat, on time, kemudian juga kalau jalan-jalan kemana-mana otomatis, apalagi kalau ke luar negeri, apa ya yang nggak boleh lupa? Paspor, gitu kita selalu ingatkan. Kurang lebih seperti itu, banyak sekali tuh, itu salah satunya. Baik, Ibu. Nah, ini di zaman sekarang Ibu ya, lagi boomingnya untuk istilah healing. Betul ya. banget. Nah, mungkin relevansi profesi seorang true leader terhadap kebutuhan anak zaman sekarang itu bagaimana? Waduh, bener banget. Zaman sekarang ya, sedikit-sedikit selfie ya, sedikit-sedikit foto-foto ya di mana-mana. Nah kan kalau foto-foto itu atau selfie itu pasti kan kita pergi ke satu tempat kan gitu. Jadi otomatis itu tourism kan, pariwisata. Walaupun mungkin hanya ke restoran yang di dekat rumah, lihat makanan, foto dulu ya, bukan dimakan dulu kan, foto dulu biasa kan kayak gitu. Jadi ini kalau saya bilang tourism is everybody business. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada semboyannya lah ya kurang lebih ya. Jadi memang aduh kemarin terpuruk banget 2 tahun, tapi sekarang sudah mulai bangkit. Jadi kita harus semangat lagi lah ya. Seperti itu Bu. Semangat lagi. Iya. Ya, betul sekali Ibu, harus selalu semangat. Nah, suka duka. Oke. Nah, jadi seorang leader. Aduh, sukanya dulu kali ya, atau dukanya dulu nih? Boleh. Sukanya ya betul. Satu seperti yang Bu Efri tadi bilang, udah kita punya hobi yang kita senang sekali, dibayar pula. Waktu dulu nih Bu Efri ya, kita dibayar pakai dolar loh Bu Efri. Kita jalan-jalan karena turnya juga berharga pakai dolar, tapi karena terakhir memang sudah dikonversikan ke kurs rupiah, itu oke tetap. Tapi jadi kita dibayar per hari, per project seperti itu gitu kan. Jadi happy sekali gitu. Itu salah satu
apa ya namanya ya, senangan tersendiri, kepuasan tersendiri juga kalau tamu-tamu pulang happy, puas, dia kasih komentar ataupun kasih kuesioner sama kita, dan ke kantor yang kita bawa grup turnya itu dengan puas, itu punya kebanggaan tersendiri. Kalau suka duka ya gitu deh ya, maksudnya kalau kayak ada orang jalan-jalan nih, dia mungkin mengekspektasikan sesuatu yang ternyata berbeda standarnya dengan apa yang kita berikan. Jadi ya sepanjang jalan mungkin ngomel, ngedumel, dan kita nggak mungkin bisa bales ke orang itu langsung kan, gitu kan. Jadi ya dipendam di hati atau teriak mungkin di kamar kalau udah pulang gitu kan, seperti itu. Atau nunggu misalnya 10 hari, baru 8 hari, bisa 7 hari, bisa 6 hari, nanti aku nggak akan ketemu dia lagi misalnya, seperti itu. Tapi kita tidak ada dendam otomatis, tapi itu suka duka. Tapi ada hal yang menarik, yang lucu kadang-kadang ya, yang lucu ya, mungkin satu saya kan selalu mengingatkan tamu-tamu setiap pagi supaya tidak tertinggal. Bapak Ibu jangan lupa ya, atau misalkan paspornya dikumpulkan ke saya mengingatkan, paspor mana Bapak Ibu? Bener ada yang kaget, di mana ya gitu. Padahal ada di saya gitu kan. Satu, kedua, kalau misalnya kacamata jangan lupa ya, taunya mungkin ada di sini gitu kan ya, seperti itu. Nah, tapi yang paling lucu itu adalah sekali waktu kita udah mau jalan ke airport, nah ada satu ibu berbisik pada saya, ya Bu, barangnya kecil, aduh saya udah pikir mungkin cincin kawin atau apa gitu, tahunya apa Bu, Ibu bisa tebak? Bingung ya. Betul. Kadang gini, bukan Bu, jadi gini, ternyata gigi palsu. Padahal setiap pagi makanya kenapa saya cuma iseng, saya selalu ingatkan mereka, jangan lupa ya Bapak Ibu, rambut palsu, gigi palsu, kacamata, perhiasan, dan ternyata gigi palsu itu ketinggalan. Ya ampun, bener kan? Nah, karena diingatkan itu, mereka juga jadi aware gitu. Akhirnya, Bu, ini udah mau ke airport, takut waktunya nggak cukup, nanti gimana ditaruh aja. Aduh, tapi paling nggak enak gitu ya kalau ternyata giginya itu tertinggal. Ya singkat cerita, ya untuk ini ya bisa sih diambil kembali untuk dibawa gitu dengan pakai taksi dan lain sebagainya, itu bisa, solusinya ada. Baik. Oke, selanjutnya boleh kita lihat ya Bu ya untuk travelnya kemana aja, tapi ini lebih foto saja. Oh iya betul. Travelnya kemana Oke. aja, Iya, mungkin iya. sekaligus kita jalan-jalan lewat foto ya. Bu. Virtual dulu ya. Virtual, boleh. Nggak apa-apa, Iya. nanti biar ini. Silakan. Kita pastikan Nah, bersama. iya ini di Harbin ya, bilangnya Harbin ya, China ya. Gitu di China ini semua loh ya. Jadi benar-benar minus 40. Minus 40. Jadi bisa bayangin kulkas aja lebih dingin. Tempat ini lebih dingin dari kulkas. Iya, minus 40 ya. Gitu. Mungkin lain atau gimana? Nah, ini di Jepang waktu sakura ya. Jadi waktu bulan akhir Maret biasa sakura ya. Oke. Ya, itu ya ada 2 tempat Iya, Bu, kurang lebih ya. dan lebih banyak. Betul. Kalau kita bahas semuanya nggak cukup waktu. Betul, siap-siap. Dibatasi Bu. Terima kasih, waktunya. terima kasih. Tidak apa-apa. Baik, Ibu, mungkin sebagai ini anak-anak mungkin ada yang mau bertanya, kita batasi ya Bu ya, 2 anak yang bertanya. Untuk anak-anak, jika ada yang mau bertanya boleh langsung dibuka mikrofon dan sebut. Bu, saya ingin bertanya. Kevin. Kira-kira tuh apa aja sih syarat menjadi seorang tour leader, terus berapa gajinya? Mohon maaf, boleh diulang Kevin? Suara saya udah aman ya. Kira-kira apa aja sih syarat-syarat menjadi seorang tour leader itu, dan berapa kira-kira gaji sebagai tour leader? Syarat menjadi tour leader dan Oke. Jadi, terima kasih ya Kevin. Namanya seperti nama anak saya ya, cuman di kelas 8 ya. Oke. Jadi kalau syarat menjadi tour leader sebenarnya gini, yang penting kita orangnya ekstrovert dulu ya. Maksudnya kita berani bergaul dengan orang gitu kan. Kemudian kita happy kalau kita jalan-jalan. Dalam arti kata ada orang yang nggak suka loh jadi tour leader karena dia lebih suka di belakang layar atau mungkin di
komputer ya, maksudnya di belakang komputer kerja gitu dari pagi sampai sore. Nah, saya bukan orang seperti itu. Saya orang lapangan. Itu aja syaratnya. Satu. Kedua, kemampuan yang tadi saya sempat bilang, skill itu harus ada. Jadi kita ada sekolahnya khusus. Jadi jangan hanya cuma otodidak. Otodidak itu pasti hasilnya berbeda karena kita ada detail-detail tertentu yang harus kita pelajari. Baik itu di SMK pariwisata yang nantinya bisa langsung kerja, Bu, kalau SMK, ataupun di kuliah yang kita ambil nanti lebih detailnya pasti di kuliah itu. Dan kemudian pertanyaan kedua ya, katanya gajinya berapa? Kalau gaji itu memang tergantung dari kita jam terbang ya. Kalau memang untuk yang pemula gitu, kita jangan harapkan gaji yang wow, kita mau yang berapa ya, tinggi banget misalnya berapa puluh juta mungkin gitu ya. Tapi kita harapkan lebih ke pengalaman dulu. Kita ambil pengalaman dulu sebanyak mungkin. Tapi kalau dengan jam terbang yang ada, baik itu kita dari di dalam negeri, kita bawa lama-lama ke luar negeri, kemudian membangun networking yang penting ya. Jadi kita banyak kenal orang, jadi banyak kenal kantor-kantor travel. Jadi semua kantor travel bisa mencari kita atau kita mengajukan mereka juga oke gitu kan dengan portfolio kita yang baik. Seperti itu. Jadi semakin kita jam terbang tinggi, ada kemampuan, kita bisa set, oke, saya dibayar segini setiap hari. Atau selama satu proyek 10 hari, 20 hari saya minta segini, mau atau enggak. Tapi betul ada standar tertentu dan setiap tahun biasanya berbeda. Tergantung dari, kayak sekarang mungkin kan baru aja pandemi. Belum tentu tinggi sekali ya, ataupun rendah. Situasi ekonomi juga berpengaruh. Betul, tapi yang pasti bisa menopang kehidupan. Terima kasih. Itu ya Kevin ya, berani bergaul dan skill. Harus skill semua. Terima kasih Bu atas jawabannya. Untuk Ibu Meli selanjutnya, satu orang lagi kita kasih kesempatan. Saya, Bu. Ya, silakan Nak, namanya dan kelas berapa? Saya Natali Sharon dari kelas 8A. Aku mau tanya, kan Tante kan jadi tour leader pergi keluar kota dan keluar negeri. Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan bagi Tante selama jadi tour leader? Kalau berkesan, hampir semua sih berkesan, apalagi kalau tempatnya itu belum pernah saya pergi. Saya tuh berani mencoba, berani mengeksplor, tapi otomatis harus dengan apa ya namanya kemampuan atau kita persiapkan dulu terlebih dahulu. Jadi kita pergi keluar itu pertama kali tidak mungkin kita bilang pada tamu, saya baru pertama kali nih Bu, waduh gitu. Tapi bukan berarti kita berbohong, tapi dalam arti kata kita mempersiapkan kepergian kita itu dengan skill kita. Nah itu yang benar-benar tegang ya gitu. Habis ini tempatnya apa, terus mesti ngapain. Tapi zaman sekarang nggak usah takut. Semua kita bisa googling ya Bu, kita bisa belajar. Jadi pakai Google Maps semua kita bisa lihat tempatnya terlebih dahulu sebelum kita tiba di situ. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu minimal 5 atau 10 menit lebih cepat daripada tamu kita. Contoh toilet di mana ya Bu Meli? Oke, sebelah kanan ya Bu, kemudian lurus belok kiri misalnya. Padahal saya pun baru tahu karena saya langsung ketika tiba langsung saya tanya misalnya ke restoran itu di mana toiletnya. Misalnya seperti itu. Terima kasih untuk Ibu Meli dan Natali. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, sebagai penutup, Bu Meli mungkin boleh memberikan satu closing statement. Ya, jadi menurut saya nih, buat teman-teman, buat adik-adik, buat anak-anak semua, kita tuh harus mencari bakat kesukaan kalian tuh di mana pertamanya. Kemudian kita kembangkan. Selain kembangkan, ya kembangkan semaksimal mungkin. Kemudian juga jangan menyerah dan patah semangat. Ya, jadi harus semangat terus walaupun banyak tantangan yang ada. Ya, pasti nantinya bisa sukses untuk kedepannya. Itu aja sih. Selalu semangat dan amin. Kerja keras juga ya. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih untuk Bu Meli atas sharing pengalamannya dan mudah-mudahan anak-anak kita termotivasi dan selalu semangat untuk mencapai cita-cita. Terima kasih, terima kasih, sama-sama. Baik, anak-anak kita akan lanjutkan untuk acara kita. Akan ada ice breaking. Ya, untuk ice breaking-nya ini akan dipandu oleh Pak Freddy. Halo, Pak Freddy. Halo Bu Efri, selamat pagi. Anak-anak, selamat pagi.
Bapak Ibu pemateri, selamat pagi. Oke, untuk Pak Freddy, saya langsung berikan kesempatan untuk memimpin ice breaking. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Ini sudah Freddy harap tetap semangat ya mengikuti kegiatan webinar sharing profesi hari ini. Luar biasa, kedua pemateri kita ya adalah orang tua hebat ya yang mau berbagi. Banyak orang di luar sana mau berbagi ya, mau berbagi tips and trick, mau berbagi pengalamannya dalam bidang profesinya. Kiranya menjadi motivasi buat kita semua. Oke, anak-anak semua, sebelum mulai ice breaking ya, Pak Fred ingin bertanya terlebih dahulu. Silakan kalian semua boleh menjawabnya di chat ini ya, di room chat. Mengetiknya dengan cepat. Anak-anak boleh dong Pak Freddy ingin tahu apa yang menjadi cita-cita kamu. Kamu sekolah ini ingin jadi apa? Gitu. Kelas 8 semua berarti. Yang di ruang kelas tenang dulu, yang di ruang kelas tenang dulu. Yang di ruang kelas tenang dulu, Pak Freddy. Dapat jawaban dari anak di rumah, boleh di chat. Mau jadi apa? Karis. Katanya mau pingin jadi staff IT, Karis. Yugi, pengusaha cupang katanya. Oh, tepuk tangan. Mau jadi pengusaha cupang. Lanjut, siapa lagi? Ayo, chatnya dengan cepat. Kevin, Intel katanya. Spy, Intel. Krista, mau jadi seniman. Waduh, lanjut. Silakan. Ralin, mau jadi artis. Oh, ada yang mau jadi artis. Tara mau jadi artis. Fioren, mau jadi fashion designer. Tepuk tangan untuk Fioren. Nah, Anabel, mau jadi lawyer. Keren. Cendol. Lanjut. Malika, mau jadi dokter bedah neurologi. Oke. Ada yang mau jadi guru, Bapak Ibu. Tepuk tangan dong. Mau jadi guru ya. Oke. Apa Jose? Oke. Ada yang menjadi Steven Andrian. Pengusaha sukses. Oke, tepuk tangan. Keren sekali anak-anak. Ya, kita beri tepuk tangan dong untuk semua anak-anak hebat. Luar biasa ya. Akhirnya ada juga yang mau jadi guru, Lintang ya. Doa yang sama, semoga kamu menjadi guru hebat. Lebih hebat dari Bapak Ibu gurumu yang sekarang. Oke, anak-anak semua boleh dong sebentar. Pak Freddy minta tolong kita berdiri sebentar, berdiri di ruang kelas, berdiri, stand up please. Yang di rumah kita berdiri sebentar yuk, berdiri. Oke, berdiri, coba berdiri. Kita bermain lompat-lompatan terlebih dahulu. Pak Freddy juga ingin berdiri ya. Tapi kalau Pak Freddy bantu di sini agak kelihatan blur ya. Oke, anak-anak kalau seperti biasa ya, kalau Pak Freddy berteriak angka 1, kalian harus lompat dan tepuk ke atasnya 1 kali. Gitu ya. Pak Freddy ulang, harus lompat ya, bukan jingkrak, tapi melompat. Ya, coba kita coba. 1. Lompatnya agak tinggi. 1. Kita ingin tahu siapa yang lebih tinggi lompatannya ya. 1. Oke. Kalau dua, tepuk di pahanya 2 kali anak-anak. Kalau 2, tepuk di pahanya 2 kali. 2. Oke. Kalau 3 lompat ke atas seperti biasa, lompat ke atas tepuknya 2 kali anak-anak. Lompat ke atas tepuknya 2 kali. 3. Ya. Tuhan. Oke, kalau 4 tepuk di paha dibarengi dengan hitungan di ruang kelas A, B, C dan di rumah. Boleh unmute dulu. Dibarengi hitungan tepuk di paha sambil berhitung. 1, 2, 3, 4. Oke, coba diulang. 4. 1, 2, 3, 4. Oh, suaranya belum ada di 8C. Ulang. 4. 1, 2, 3, 4. 1. 1. Tepuk ke atas. 2. Cabul. 3. Kamu nggak mikir kayak begitu, lu aja yang mikir aneh-aneh. Oke, sekarang tetap berdiri, jangan duduk.
Sekarang mari kita bermain khusus bagi mereka yang di sekolah. Oke, mari kita bermain yang berikutnya. Lagunya kita bernyanyi sama-sama ya, tapi nyanyinya secara bergantian. Kita tolong fokus yang di slide kedua ini ya, yang di kedua. Oke, yang kedua, bernyanyi. Kelompok 1, Pak Freddy minta kelas 8A. Kelompok 2, kelas 8B. Kelompok 3, kelas 8C. Kan lagunya kan? Lagunya ini. Makan apa sekarang. Sekarang makan apa sekarang. Lanjut kelompok 8B. Kamu pikirkan jawaban yang sesuai, harus sama dan seragam. Nggak boleh berbeda-beda. Silakan tentukan siapa yang koordinator. Tentukan, nggak boleh kalah. 8B menjawab. Misalnya, contoh, dengarkan. Makan nasi sekarang. Sekarang makan nasi apa sekarang. Lanjut 8C, bersaut-sautannya. Untuk yang lain yang sudah bernyanyi, dalam keadaan diam, tidak boleh ribut. Siap? Siap, kita coba. Kelas 8A, kelompok 1, mulai bernyanyi bersama-sama. 3, 2, 1. 8A, 3, 2, 1. Makan apa? Oh, 8B, lanjut. Makan. 8B, 3, 2, 1. Makan nasi sekarang. Sekarang makan nasi apa sekarang. 8C, mulai. 3, 2, 1. Nasi goreng. Delapan A. Goreng tempe apa? Sekarang goreng tempe sekarang. 8B. Tempe apa? Oke. Ya, sepertinya 8B, kita sorakin 8B. Wow. Oke. Baik. Anak-anak semua? Oke, silakan duduk kembali. Ini mangga dari mana nih? Ini mangga yang di belakang proses apa? Terima kasih Kak Evri, cukup. Ya, waktunya kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih. Kita bertemu di games dan ice breaking berikutnya. Terima kasih. Nah, nyanjrot. Coba dulu. Kita nggak bagus ini kalau sebut 8C-nya belum di-unmute, 8C, unmute. Makan tempe, Kak. Bu Evri. Tahu sendiri mama kan? Dulu nak. Anjing, kontol, bentar. Aduh, ngomong asal, Cok. Suaranya. Unmute di ruang kelas. Suaranya lagi di mana? Suaranya dulu. Tak ngergain. Nggak kedengaran Bu Evri suaranya.
Baik, terima kasih untuk Pak Freddy sudah memimpin ice breaking kita untuk hari ini. Tadi diajak ya untuk bernyanyi bersama. Ya, tadi ada 8C ya kalau nggak salah. Tadi makan apa 8C? Makan apa tadi? Nasi goreng. 8A. Goreng tempe. Goreng tempe, Bu. Goreng tempe. Goreng Mbak Wan? Tidak ada ya. Oke, baik. Anak-anak kita akan lanjut untuk webinar sesi ketiga. Ya, sesi ketiga ini narasumbernya jadi ada ya dari 8C ya, Dinda ya, menjadi dokter ya, dan mungkin masih banyak di antara anak-anak yang mau menjadi dokter. Baik, saya bacakan untuk profil narasumber kita yang ketiga. Beliau adalah Dr. Jurgen, pendidikan S1 profesi kedokteran di Universitas Kristen Indonesia, dan profesinya sebagai dokter. Kita sambut anak-anak untuk Dr. Jurgen. Halo dokter, selamat siang. Bagaimana kabarnya dok? Sehat? Tuhan. Apa-apanya Jobangkang? Karena lebih detail ya, bagaimana profesi sebagai seorang dokter. Sudah berapa lama dok? Mohon izin. Iya, boleh silakan. Ya, saya alumni lulus tahun 2002. Tahun jadi seorang dokter ya. Ya itu semua berkat dari Tuhan lah. Saya bisa jadi seorang dokter, kebetulan bisa bantu melayani orang banyak. Ya. Dulu saya mau jadi dokter tuh semenjak saya SD malah. Saya SD saya udah lihat orang, kok bisa ada orang sakit tidak tertolong dan tidak jelas. Nggak ketahuan, ini sakitnya apa. Terus orang-orang di sekitarnya hanya bicara, keluarganya bicara seperti ini. Ah itu udah takdir. Gitu kan, udah ya emang sudah jalannya seperti itu. Dan tidak ditolong gitu, kecuali memang sudah waktunya dan sudah sempat ditolong gitu kan. Tidak tertolong karena masalah biaya dan sebagainya. Nah, semenjak itu saya melihat saya pingin bisa bantu seperti itu, ya kan? Ya dari SD, kemudian SMP, dari SMP kemudian waktu SMA. Dari SMP saja saya udah berpikir, dulu kan adanya A1, A2, A3, ya kan? Fisika, biologi dan sosial, waktu itu kan ekonomi. Jadi saya udah berpikir saya nggak mau di bawahnya A2. Ya istilahnya saya ke A3 gitu loh maksudnya, saya nggak mau. Saya maunya A1 atau A2. Kemudian pada saat SMA, dipanggil lah saya. Begitu habis dari kelas 1 naik kelas 2, dipanggil saya sama guru. Tuh saya takut banget tuh. Ada apa nih saya bilang ini, saya bikin masalah apa gitu kan. Ternyata saya dikasih pilihan waktu itu. Nilai kamu bisa masuk di A1 dan A2. Waktu itu guru BP, ya kan, yang manggil saya waktu itu. Kamu mau yang mana? Saya bilang, ya udah saya tetap pilih A2. Saya mau jadi dokter, saya bilang. Saya nggak mau yang lain. Ya itu ketetapan hati waktu itu. Kemudian kuliah, persiapan kuliah. Pada saat persiapan kuliah, ngambil UMPTN zaman dulu. Ya. UMPTN kan. Tidak ada yang saya pilih yang lain. Pilihan itu waktu itu ada 3 IPC ya namanya, gitu kan, bisa 2 fakultas yang dari A2 A1 itu, ada 1 yang bisa yang dari sosial. Terus saya pilih cuma 2, kedokteran dan kedokteran, tapi nggak lulus, sayangnya nggak dapet gitu kan. Akhirnya saya ke swasta saya ikut bersama teman-teman tuh ikut ujian tes. Wow, saya tes di Trisakti, di Untar, semua dapat, tapi jurusannya beda-beda karena ikut teman. Cuma mau tahu aja perminyakan saya dapat di Trisakti,
Terus di Untar saya dapat kedokteran, ISTN saya dapat teknik, elektro tanpa, kebetulan waktu itu ada prestasi sedikit tanpa ujian masuk. Terus kemudian BINUS, ya kan, kemudian UKI kedokteran, ya tetap aja saya pilihnya kedokteran. Cuma karena biayanya lebih murah, karena saya sebetulnya bukan dari keluarga yang lebih, jadi ya saya milih di UKI waktu itu. Ya jalanin beberapa tahun, wah tidak mudah. Tidak mudah, itu memang perlu ketetapan hati. Saya bukan mengecilkan adik-adik sekalian, tidak, tapi itu perlu ketetapan hati. Tidak perlu terlalu cerdas banget sih, enggak. Tapi ketetapan hati dan kemauan itu menghadapi tekanannya adalah disiplin sebenarnya. Makanya saya juga menyekolahkan anak saya di sekolah ini karena saya berpikir disiplinnya lebih. Saya dulu juga di SD Katolik di Regina Pacis, jadi saya tahu. Nah, dari itulah dasarnya kita bisa menggali ilmu dan membantu orang lain. Bagaimana kita kalau nggak disiplin gimana? Ada pasien, kitanya masih santai-santai buka handphone. Ya, gimana nasibnya pasien itu gitu kan? Nah gitu. Kemudian ya mungkin berlanjut, saya sempat. Jadi profesi dokter itu untuk adik-adik saya jelaskan sedikit. Tidak hanya kalian berfungsi sebagai dokter sebagai praktisi, hanya sebagai dokter, walaupun dia dokter umum, dokter bedah, dokter anak, dan sebagainya. Tidak. Kalian itu mempunyai fungsi nanti adalah di manajerial, juga bisa. Di edukasi bisa. Makanya pada saat kita lulus, kita dapat S1, kemudian kita ambil koas. Itu makanya keluarnya nanti ijazah kedua adalah S1 profesi. Gitu kan. Nah, itulah dari situ sudah diajarkan. Makanya waktu itu tugas, kemudian selesai saya PTT ke Kalimantan. Pasca kerusuhan, dokter kurang. Di Sampit, Kalimantan Tengah. Jadi waktu itu kerusuhan yang antara Madura dan Dayak ya. Saya masuk ke situ. Banyak sekali yang memang perlu dibantu waktu itu. Ya, ekonomi kurang dan sebagainya. Saya dapat perjuangannya adalah, tapi itu dinikmati. 40 km dari tengah kabupaten, saya nyebrang lagi 15 menit di sungai, dengan klotok, bukan speed ya, klotok, gitu kan, menghadapi gelombang perbatasan antara laut dan sungai, sampai di sebuah pulau, Gosong, namanya disebutnya Gosong, Pulau Kelapa. Itu memang penghasilannya hanya per 3 bulan. Tapi hal yang paling menyenangkan terbukti bahwa saya bisa bantu orang dengan senang hati adalah ketika mereka belum panen, saya bisa bantu obati dengan apa yang ada di puskesmas. Dan itu fungsi manajerial saya jalan. Saya menjadi kepala puskesmas. Saya baru itu mengatur segala macam. Saya bisa bantu mereka dan bisa memberikan secara cuma-cuma karena mereka ya belum ada uang, mau bagaimana gitu sementara sakit. Sampai pada saatnya panen, kami pun panen. Karena panennya lucunya gini, ada sebagian yang memang membayar, ada yang sebagian mereka membayar dengan kelapa. Bisa dibayangkan, halaman puskesmas saya itu tinggi sekali kelapa, banyak. Gitu kan. Saya sampai bingung mau dikemanain ini kelapa gitu kan. Tapi ya itulah yang membuat usaha waktu sekolah terus menjalani itu menjadi rasanya terbayar sudah. Gitu. Jadi bukan dari uang. Jangan menjadi seorang dokter berorientasi bahwa saya mau jadi kaya, nggak bisa. Sekarang ini tidak bisa. Berpikir bahwa itu adalah suatu profesi yang dibawa seumur hidup. Gitu. Karena mohon maaf, saya bukan membedakan, tapi profesi dokter tidak ada pensiunnya.
kecuali sampai kalian tidak bisa mampu lagi membantu pasien. Kalau enggak ada pensiunnya. Jadi itu adalah suatu pekerjaan atau profesi seumur hidup. Mau bagaimanapun ya udah, itulah profesi itu. Jadi ya saya rasa itu saya senang ini diundang ke sini pada masa-masa SMP untuk memberikan sedikit pengalaman karena memang saya juga mulainya dari situ gitu, dari SD dan SMP, menetapkan hatinya di situ. Baik, terima kasih Pak. Tadi ada ketetapan hati dari Ya. situ, ya. Nah, baik Pak, hal umum yang kita ketahui yang dilakukan seorang dokter itu kan mengobati. Gitu ya, Pak ya. Nah, mungkin ada tugas lain yang mungkin tidak kita ketahui, boleh Pak? Oh, ya itu yang tadi saya bilang, kita bisa menjadi manajerial. Kita bisa menjadi kepala rumah sakit, kita bisa menjadi, saya sempat menjadi kepala bidang pelayanan medik di rumah sakit Yadika dulu, Kebayoran Lama. Itu kita mengatur manajerial dan apa ya, jalannya fungsi sebuah rumah sakit, bagaimana dari front office, bagaimana mereka masuk ke UGD, kemudian mereka jalurnya dari UGD akan naik ke ruangan, kemudian nanti dokter spesialis mana yang saat itu bisa bertugas untuk melakukan operasi dan sebagainya. Terus kemudian kita juga bisa menjadi pendidik, gitu. Kalau kita berhenti di S1 kedokterannya saja, tidak profesi, kita bisa masuk ke pendidikan jalurnya. Kita bisa menjadi dosen, pengajar, kita bisa menjadi peneliti. Peneliti itu di situ. Tapi kita kalau di S1-nya kita nggak bisa praktek, kita nggak bisa ngobatin pasien. Begitu kita ambil koasnya profesi, kita bisa semuanya itu bisa. Jadi nggak terbatas hanya kita ngobatin pasien, nyuntik pasien. Malah kadang jadi teman curhatnya pasien. Iya kan? Saya sering kali menemukan, apalagi kemudian di belakangan waktu saya ngambil ke estetik, ya kan? Bisa cerita sedikit pengalaman. Ada seorang wanita muda datang ke saya, tapi nggak berani lihat muka saya. Oh, nunduk aja. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, terus saya harus periksa seperti apa? Masalahmu di mana? Di wajah. Saya harus periksa seperti apa kalau kamu nunduk terus? Coba saya lihat. Ternyata dia memiliki tanda lahir yang ukurannya ini seperti hampir meliputi separuh muka dan sampai mata. Dia minder. Sementara bersyukurnya dia udah dapat pacar. Ceritanya mau nikah gitu. Minder sama keluarga calon suaminya. Minta dilaser. Ya kita pekerjakan. Beberapa kali dilaser dan itu berkurang jauh banget gitu. Dia bisa samar sekali gitu. Jadi hanya bisa ditutupi make up, nggak kelihatan gitu kan. Setelah nikah, dia nikah ngundang saya. Setelah nikah dia datang ke saya bukan untuk konsultasi, cuma buat nangis. Terima kasih dok, gini. Saya bisa nikah dengan ya istilahnya dengan lebih percaya diri dan sebagainya. Itu kan lebih, itu nilai lebih, bukan uangnya. Ada hal yang di luar itu. Mulia sih enggak banget sampai begitu, cuma ya itulah kepuasan hasil ketetapan hati kita. Baik, di balik kepuasan tadi dokter ada mungkin tantangan atau hambatan? Banyak tantangan dan hambatannya, terutama pada waktu kita sekolah, kita waktu kuliah. Biaya tidak murah, ya kan? Kemudian ada saat kita koas harus berpindah-pindah tempat. Saya harus ke Jogja untuk ngambil koas mata, forensik, saya harus ke Undip Semarang. Kemudian saya harus berhadapan dengan pasien kusta di Cintanala. Waktu ngambil kulit, itu kita ngeri-ngeri sedap. Kita sebenarnya takut.
Tapi kita harus belajar itu dan ternyata bisa lah kita jalani dengan baik asal kita menjaga ya prokes yang seperti sekarang. Terutama kemarin pada waktu COVID. Pada waktu COVID 40 orang dalam kurun waktu 1 bulan itu ada di WA saya. Setiap hari bertanya, setiap hari mengeluhkan, setiap hari menjelaskan progresnya. Karena saya kebetulan kan aktif di gereja, jadi itu ada smart. Dan mereka-mereka yang tidak dapat rumah sakit, saya datang ke salah satu rumah pasien, satu keluarga kena, tidak dapat rumah sakit. Ibunya sudah agak lanjut usianya, sesak napas. Takut sekali mereka, minta tolong. Saya juga takut sebenarnya. Siapa bilang dokter tidak takut? Banyak dokter yang akhirnya meninggal dunia terkena juga. Saya pakai. Jadi saya harus ke sana dengan menggunakan prokes yang lengkap. Pakai APD lengkap. Itu berkeringat di dalam. Sementara saya juga berpikir, aduh jangan sampai bocor. Kalau bocor, saya kena. Saya kena, mungkin ke saya daya tahan tubuh saya lebih baik, tapi keluarga saya di rumah. Nah, itu yang saya takutkan ya. Tapi itu tetap dijalani ya. Biar kita tolong. Saya ke situ, saya pasang info segala macam, bantu, kemudian kembali dan bersyukur puji Tuhan mereka selamat sekeluarga. Itu begitu. Itu lagi. Memang kita dibayar, tapi bukan itu semata-mata. Pada saat dinyatakan sembuh dan mamanya sudah bisa, walaupun masih pakai kursi roda, sudah bisa jalan keluar, sudah didorong keluar, sudah bisa bicara dengan benar. Anak yang laki-laki nangis di depan saya. Itu sudah bapak-bapak. Dia bilang, aduh dok, kalau seandainya kemarin nggak ada dokter, kita nggak dapat rumah sakit, bagaimana nasib ibu saya? Saya bilang, saya nggak tahu, itu tangan Tuhan yang nunjukin saya ke situ. Itulah, disitulah kepuasan kita, gitu kan, sebagai dokter, bukan hanya uang. Iya. Oke, baik dokter, ini berhubung karena kita terbatas dengan waktu, kita kasih kesempatan juga untuk anak-anak yang mau bertanya, sama ya, untuk 2 orang saja. Ya, oke, untuk anak-anak yang mau bertanya, silakan sebutkan namanya dan kelasnya ya. Halo, Dinda? Dinda, ada yang mau tanyakan, Nak? Nggak ada, Bu. Tidak ada? Sebutkan namanya, Nak. Mari kita berdoa. Oh ya. Baik, kita lanjut anak-anak. Ada yang mau bertanya kepada Dokter Jurgen? Ada yang penasaran dengan profesi sebagai seorang dokter? Silakan.
Dari Bapak Ibu guru boleh ya? Saya boleh menanyakan lagi nggak, Bu? Pak Freddy ya. Siswa dulu nggak apa-apa, silakan. Kevin. Oke, baik. Silakan Kevin. Bapak sebagai dokter ini punya trauma nggak? Kayak trauma apa gitu? Ada trauma. Trauma enggak ada lah trauma. Trauma maksudnya apa? Takut menghadapi sesuatu. Iya kayak takut misalkan disuruh operasi apa gitu. Oh, enggak ada. Secara tiba-tiba gitu misalkan. Enggak ada, itu memang sudah pekerjaan kita. Dari semester awal pun kita sudah bedah kadaver atau mayat ya. Enggak masalah, jadi kita enggak ada trauma sama sekali. Jadi jangan takut ya, kalau adik-adik, sorry, saat ini mungkin takut ngelihat darah. Ngelihat apa. Tapi banyak teman-teman saya, begitu masuk di kedokteran, dia lupa akan hal itu lagi. Jadi nggak ada lagi takut-takut lagi. Begitu masuk semester 1, semester 2, nggak ada lagi takut begitu. Gitu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Terima kasih juga untuk Kevin. Boleh satu orang lagi, anak-anak? Saya mau coba tanya. Oke, sebutkan namanya, Nak. Regina Madia dari 9C. Regina. Silakan, Regina. Iya, saya mau tanya, Bapak kan udah jadi dokter nih. Dari studi awal sampai sekarang udah kerja itu berapa lama sih? Misalnya berapa tahun gitu? Terus kira-kira ada nggak bagian atau part yang susah untuk dijalaninya gitu? Yang paling susah. Maksudnya saya mengambil profesi dokternya ya, berapa lama gitu ya? Dari apa? Dari masih kuliah sampai sekarang jadi dokter itu berapa lama? Dan ya. Jadi gini, pada saat saya kuliah zaman dulu, itu di kedokteran kurikulumnya masih panjang, lama. Jadi saya sekitar 8 tahun lah itu baru bisa ini ya. Terus kemudian koas, kemudian sampai sekarang ya panjang, udah berapa banyak ya. Kalau untuk jadi dokternya sudah 20 tahun gitu. Tapi jangan khawatir karena kurikulum pendidikan sekarang kedokteran tidak seperti dulu. Yang sekarang ini kalian mengambil S1 kedokterannya saja sudah bisa dalam waktu 4 tahun. Kemudian koasnya 2 tahun. 6 tahun selesai. Nggak kayak kita dahulu lah. Tidak ada dipersulit lagi dengan ujian negara, gitu kan, dan sebagainya. Jadi bahkan kalau ada yang bisa cepat, sarjana kedokterannya bisa sampai 3,5 tahun selesai. Gitu. Ada yang selesai seperti itu. Jadi tidak selama dulu. Cuma tantangannya memang pada saat kita koas itu kita kadang-kadang berpindah-pindah tempat. Berpindah-pindah rumah sakit. Bisa pagi ini saya sampai di UKI, tiba-tiba harus berangkat ke RSUD Bekasi. Gitu kan. Nah, itu berpindah-pindah. Itu makanya kita ini juga mesti memang sudah siap mental untuk itu. Gitu. Kalau kendala yang paling beratnya ya itu yang waktu saya di Sampit lah. Orang 40 setiap hari 40 km nyebrang sungai. Ulang lagi begitu. Kemudian tiba-tiba bisa ada ular piton sebesar paha melintang di tengah jalan. Nah, itu kan waduh. Mau dilewatin nggak dilewatin. Saya mesti pulang gitu karena kalau udah keburu malam kiri kanan hutan, nggak ada apa-apa. Itulah. Tapi nggak ada apa-apanya itu setelah dilewati kok. Lewati semua ya dokter Iya. ya. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya dokter. Dan untuk Regina, sebagai penutup dokter mungkin boleh memberikan closing statement supaya lebih memotivasi
Ya, apapun profesi yang akan kalian ambil nantinya, baik kedokteran maupun sebagai guru, seniman ataupun tour leader atau apapun, itu memang sangat baik jika ditetapkan dari sekarang. Karena dari sekarang ini begitu kalian mendekati lulus SMA, kalian akan penjurusan. Jangan bingung pada saat penjurusan. Gitu. Dari sekarang disiapkan, ketetapan hati itu ada. Kalian mau jadi apa? Atau punya dua, satu saya mau jadi guru, alternatifnya saya mau menjadi tour leader misalnya, gitu kan? Ya itu, dua itu aja. Terlalu banyak lari kemana-mana nanti bingung sendiri. Iya. Apalagi nanti ikut kata temen, wah, gitu kan? Nanti pas di tengah-tengah, karena banyak teman saya di kedokteran hanya karena orang tua punya uang. Terus orang tuanya pengen anaknya jadi dokter. Orang tuanya yang pingin, bukan anaknya. Jadi di tahun kedua, ketiga berguguran. Karena nggak sanggup untuk mengikuti kuliahnya. Gitu. Karena tidak ada will ketetapannya. Jadi itu ada yang begitu. Ada yang sudah jadi dokter, kemudian malah jadinya ternak lobster, bukannya praktek. Ada itu, jadinya artinya memang arah dia nggak ke situ. Cuma karena mengikuti keinginan orang tua, jadinya seperti itu. Lulus sih lulus, tapi tetap nggak mau jadi dokter. Ya bingung kan kita kan, buang waktu itu kan, gitu kan. Jadi tetapkanlah dari sekarang. Baik, jadi memang harus dari hati ya dokter ya, ketetapan hati dan paksaan-paksaan dari orang tua atau hanya mengikuti ketetapan itu tidak boleh. Enggak lah, jangan. Ketetapan hati anak-anak ya. Baik dokter, terima kasih banyak untuk waktunya dan pengalamannya, sangat bermanfaat untuk kita dan anak-anak semakin termotivasi yang mau jadi dokter ya. Boleh lebih banyak lagi bertanya sama dokter Jurgen ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Dokter. Ya. Oke, baik anak-anak, kita akan lanjut untuk kegiatan kita berikutnya, testimoni. Ya, anak-anak nanti boleh menuliskan atau mengisi pesan dan kesan, dan ini menjadi evaluasi ya, refleksi bagi kita bersama. Nah, untuk linknya boleh dilihat di kolom chat. Oke, semua peserta, semua wajib mengisi ya. Sudah ya di kolom chat, boleh dilihat di kolom chat. Linknya bisa diakses anak-anak. Oke. Profesi atau pekerjaan apa yang ingin kalian geluti? Oke, ada pengusaha, ada yang mau jadi guru, psikolog, pengusaha pramugari, arsitek. Banyak lagi. Dokter bedah, wow, aktris. Aktor Amerika, ini aktor Amerika dia. Siapa ini aktor Amerika ini? Oke, semakin banyak. Iya, itu cuma kodenya doang. Ini psikolog lagi. Arsitek lagi. Ini ya, banyak sekali, sangat beragam. Anime, mau jadi anime. YouTuber. Ini kayaknya si ini ya. Si Yugi, bukan, Yugi itu jadi pengusaha ya, Yugi ya. Pengusaha ikan. Pengusaha cupang dia, Bu Evri. Ya, Pak Freddy. Yugi itu mau jadi pengusaha cupang. Ya, betul, pengusaha cupang ya. Tapi ini kayaknya
belum nulis ya ini ya. Nggak ada nih pengusaha ikan cupang. Itu profesi baru Bu Efri semenjak pandemi kemarin, ada pengusaha cupang. Iya, betul. Ayo, Yugi, ini kita lihat dulu pengusaha cupang. Oke, baik. Kita sudah melihat ya, anak-anak apa yang kalian tuliskan, dan ini menjadi evaluasi dan refleksi untuk kita bersama. Oke, kita tunggu sebentar anak-anak. Oke, itu tadi masih pertanyaan pertama ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Boleh lihat linknya di kolom chat ya Budian. Silakan anak-anak diakses linknya, kemudian tuliskan jawaban kalian. Hal positif apa yang kamu peroleh dari kegiatan webinar profesi hari ini? Silakan dituliskan jawabannya anak-anak. Dapat uang. Dapat uang. Kalau kerja gitu dapat uang gitu ya. Dapat uang. Oke, ini anime lagi, kemudian dapat uang, dapat motivasi, kepercayaan diri, motivasi untuk berkembang, iya betul sekali ya, menggali potensi dan skill yang ada dalam diri kita masing-masing. Oke, kemudian apa lagi? Jadi baik. Wow, melalui webinar ini ada yang berubah jadi baik ya. Terima kasih ya. Kemudian semangat. Terus ini semakin banyak, ini semakin kecil ini tulisannya sampai Bu Efri ini agak sulit ya untuk membacanya ya. Memotivasi. Ini sangat memotivasi ya untuk narasumber hebat kita ya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak atas jawaban ya, testimoni untuk kegiatan kita hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk masa depan kita. Baik, anak-anak, kita lanjut. Acara kita berikutnya adalah sambutan dan ucapan terima kasih dari Kepala SMP Abdi Siswa Bintaro. Dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Susi. Kepada Ibu Susi, saya silakan. Baik, terima kasih Ibu Efri atas waktunya. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk saling berbagi pengalaman bersama anak-anak kami. Sungguh ini kesempatan yang luar biasa bagi anak-anak kami. Terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah mengikuti, menyimak dari pengalaman Bapak Ibu narasumber ini dengan baik. Tadi kalian sudah menuliskan apa harapan keinginan kalian. Ada yang ingin jadi pengusaha, dokter bedah. Nah, silakan. Tinggal kalian mantapkan ya. Mantapkan hatimu, mantapkan hati kalian untuk meraih cita-cita itu. Misalkan sampai saat ini ada yang masih bingung mau jadi apa. Kadang ada ya yang ditanya cita-citanya apa, nggak tahu. Nah, mungkin. Nah, kesempatan ini adalah kesempatan yang baik. Kalian bisa menyimak tadi dari pengalaman dari Bapak Ibu narasumber, kalian bisa mempunyai gambaran atau setidaknya kalian bisa mendapatkan inspirasi. Nanti saya mau jadi apa ya? Nah, itu ya. Jadi hari ini sungguh luar biasa. Sekali lagi, Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk waktu yang diberikan kepada anak-anak kami. Harapannya Bapak Ibu selalu sehat, sukses selalu dalam pekerjaan setiap harinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Efri, waktu saya kembalikan.
Pak, saya ke kelas ya. Saya mau cari nama itu. Baik, sebagai closing statement dari Bu Efri, ya, anak-anak silakan mulai dari sekarang ya gali skill dan keterampilan yang kalian miliki, ya, dan harus ada kerja keras. Mudah-mudahan melalui webinar pada hari ini anak-anak dapat menjadi inspirasi dan memotivasi juga untuk mempersiapkan diri ya untuk mencapai cita-cita. Sebagai penutup, anak-anak kita akan tutup seluruh rangkaian acara webinar profesi hari ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Regina 9C. Kepada Regina, silakan. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kegiatan hari ini mari kita tutup dengan doa. Doa saya bawakan dalam agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak yang Maha Baik. Terima kasih karena pada siang hari ini, meskipun hanya melalui Zoom meeting, kami kau pertemukan dengan para pembicara yang membantu kami memberikan gambaran bagaimana kami dapat mengaplikasikan ilmu kami dalam bekerjanya nanti. Berkatilah para pembicara dan Bapak Ibu guru kami, supaya boleh selalu menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi berkat bagi kami dan orang-orang di sekeliling mereka. Pimpin dan bimbing kami juga dalam setiap langkah kami, jauhkan kami dari kecerobohan dan kelalaian. Bantulah kami dalam mengembangkan talenta kami, jadikan kami pribadi yang tangguh dalam menyongsong masa depan, karena kami yakin Engkau akan selalu menolong kami melewati segala tantangan yang ada di depan kami. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, semoga Engkau berkenan untuk tetap mendampingi. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Albertus, doakanlah kami, amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Regina atas doanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu narasumber yang hebat hari ini, kepada Bapak Hema Wanasili, kepada Ibu Meli Wanasili, dan kepada Dr. Yurgen. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu dan anak-anak juga sekalian. Jangan keluar dari Zoom dulu, kita mungkin akan foto bersama. Ya, saya undang untuk Bapak dan Ibu narasumber untuk foto bersama dalam satu frame. Boleh, dokter? Sebelah sini, dokter. Boleh, Pak? Boleh, Pak, di sebelah Dr. Yurgen, Pak. Boleh, Ibu di sebelah sini, boleh. Ya, izin Pak, maskernya boleh dibuka. Oke, baik, terima kasih Ibu. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan kita hari ini dengan baik. Semuanya boleh leave dari Zoom. Terima kasih semuanya. Selamat siang. See you. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.